siur. Enggak tahu ini hoax atau benar ini kan. Betul. Katanya KNPI di Bengkulu, tepatnya Bengkulu Selatan ini hampir terpecah. Bukan lagi hampir, sudah terpecah. Terbagi dua. Terbagi. Sama kita di podcast S dan Co. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, Iya. Mas atau Abang Atau Dang. Maisar Aprianto atau yang kita panggil biasanya Koko. Oke, siap. Betul. Jadi Dang Koko ini baru terpilih jadi ketua KNPI. KNPI. Iya, betul. Apa sih kawan KNPI itu? Jelasin dulu apa sih KNPI itu? Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kawan-kawan pemuda Bengkulu Selatan ini sahabat karib sekaligus teman seperjuangan dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih telah mengundang kami. Saya datang sebagai ketua KNPI ini, teman-teman. Jadi kalau ditanya KNPI itu apa? KNPI itu adalah payung, teman-teman. Jadi payung yang menaungi seluruh OKP. OKP itu kalau dihitung itu hampir lebih ratusan. Nah, jadi yang buat OKP itu bergerak itu harus KNPI dulu. Jadi yang membuat kegiatan-kegiatan dan segala macam yang harus mendorong seluruh kegiatan nanti bisa terlaksana itu adalah KNPI-nya. Jadi wadah dari seluruh organisasi itu adalah KNPI. Seperti itu. Berarti yang memayungi ya? Iya, yang memayungi, yang menaungi seluruh organisasi. seluruh organisasi. Jadi tadi ada dinyebutin OKP. OKP itu ada teman-teman yang belum tahu kan? Iya betul. Banyak di Bengkulu Selatan ini tidak tahu. Bahkan ketika saya masih SMA saya tidak familiar dengan OKP. Jadi OKP itu organisasi kepemudaan. Itu bung dan lain sebagainya. Apa aja itu kayak contoh? Kayak misal saya sebutkan kalau di mana ini yang aktif itu PMII. PMII itu Cipayung Plus, terus IPPNU, GP Ansor, terus PMJB, terus PPI, terus kami. Nah, itu kalau misalkan ada juga OKP itu undergrow partai. Semisal kalau Golkar itu AMPG, Angkatan Muda Perubahan Indonesia, kan? AMPI itu kalau AMPG kan. Nah, terus kalau P3 itu ada Pemuda Barisan Ka'bah. Nah, jadi sebetulnya yang buat ini tidak familiar karena adanya kemungkinan yang saya analisis ini kawan-kawan, kegiatan OKP itu minim. Nah, ini yang membuat seluruh masyarakat Bengkulu Selatan itu tidak mengetahui secara luas. Kalau misalkan mereka itu mempunyai kegiatan yang kontinuitas, otomatis OKP itu akan diketahui oleh orang banyak. Gitu, Bung. Tapi kan sepengetahuanku ini kan. Oke. Dulu KNPI itu kan lebih ke condong bukan pemuda kawan. Terpilihnya lebih ke senior. Oke. Lebih ke senior. Jadi mungkin karena itu jadi KNPI itu kurang terkenal di kalangan pemuda. Sepakat dengan Bung Teguh, karena memang dulu karena KNPI ini sebetulnya tuh semi politik, jadi ada banyak kepentingan di dalamnya. Itu saya sampaikan, saya berani menyampaikan itu kan, karena semi politik. Nah, kalau dulu itu memang yang menjabat sebagai ketua KNPI itu, misalnya yang sebelumnya itu Bung Aten, sebelumnya itu Cik Fridi itu lumayan lama Sudang, itu beliau merupakan senior kami. Dan mereka ini, kedua-dua ini menjabat lebih kurang 10 tahun. Atau istilahnya itu lebih kurang 2 periode. Nah, jadi marwahnya sebetulnya, makanya dibatasi dalam undang-undang. Yang dikatakan pemuda itu maksimum itu umur 40 tahun. Kalau misalkan ada yang mau masuk di atas 40 tahun, itu tidak bisa. Jadi kategorinya udah hilang. Makanya sekarang saya sangat sepakat dengan Bung Aten sebagai ketua di Demonstran sebelumnya. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa saya harus meletakkan marwah ini kepada pemuda. Ya, betul. Jadi jangan sampai kepemimpinan yang saya
berikan selanjutnya adalah orang-orang yang memang sudah melampaui batas. Itu jangan sampai terjadi gitu. Karena akan fatal nantinya, Bung, seperti itu. Jadi kan kemarin kan oke lah, sekarang udah jadi Berubah, ya? benar-benar pemuda ya. Oke, betul. Untuk kedepannya kawan, kalau dalam KNPI itu kan biasanya ada pemilihan anggota. Betul. Misalnya masyarakat kita mau masuk bisa nggak? Tentu bisa. Yang pertama adalah visi misi kami ke depan adalah bagaimana menggerakkan OKP itu yang pertama. Jadi merangkul seluruh OKP untuk masuk dalam kepengurusan kami, agar nanti ketika kami ingin melakukan kegiatan atau program, otomatis OKP yang terhimpun di dalam naungan kami, maka mereka akan aktif. Itu. Yang kedua, kami akan open recruitment nantinya. Jadi terbuka untuk masyarakat pemerintah yang memang sesuai dengan kriteria kami nantinya. Jadi kami buka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat, pemuda khususnya ini, untuk bergabung, memberikan semangat, memberikan perubahan terhadap kemajuan di bumi Selatan. Seperti itu. Pasti untuk mengasah kreativitas itu juga. Iya betul, ini salah satu. Makanya saya support banget teman-teman itu namanya tadi S dan Cok ini luar biasa. Ini harus ditingkatkan karena yang paling sulit itu istiqomah. Jadi ritme yang paling sulit. Saya selaku ketua KNPI mendukung betul kreativitas itu karena memang kita dalam tataran di mana tataran itu merupakan konsentrasi kita adalah teknologi 4.0. Jadi di mana usia ambang batas atau anak-anak kecil itu sudah menggunakan handphone sebagai senjatanya. Jadi banyak keuntungan di dalamnya. Maka kami sebagai ketua KNPI mendukung penuh agar podcast S dan Cok ini nanti bukan secara di kabupaten saja terkenal, tapi secara nasional bahkan internasional. Amin. Bahkan mengalahkan Deddy Corbuzier nanti, insyaallah. Oke. Seperti itu. Jadi tadi kan kalau ada pemuda yang ingin ikut, tapi dia belum tahu sama sekali apa itu KNPI. Terus dia ngelihat kegiatan kalian, dia tertarik. Ada nggak sih kriteria orang yang bisa jadi kepengurusan atau anggota lah? Misalnya dia tertarik satu bidang olahraga, terus dia ingin berjasa di olahraga Bengkulu Selatan ini, ingin masuk ke NPI. Nah, ada nggak sih? Tapi dia itu nggak tahu apa-apa. Jadi gimana kalian menanggapi kayak gitu? Oke. Setiap kepentingan dan kemauan masyarakat, asal masyarakat selatan khususnya pemuda ingin berkontribusi untuk pembangunan selatan lebih baik, akan kami akomodir. Jadi kalau meskipun beliau itu tidak mengetahui mengenai KNPI, berarti kami yang salah. Jadi bukan beliau yang salah, kami yang salah sebagai KNPI. Kenapa kami belum bisa memberikan edukasi serta informasi tersebar masyarakat? Kenapa ada orang yang nggak tahu KNPI? Itu salah kami. Jadi itu seolah-olah menampar kami dan memberikan kami semangat lagi untuk memberikan informasi seluas-luas kepada masyarakat bahwa KNPI ini adalah marwah atau induk organisasi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tahu, terus dia punya niat tadi Bung, mau berkontribusi untuk memajukan salah satunya bidang olahraga, maka kami akan akomodir. Kenapa tidak? Seperti itu. Jadi gitu. Jadi gini kawan. Oke, siap itu Bung. Kalau kita lihat kan dari pemuda-pemuda kita, khususnya Bengkulu Selatan. Iya. Tahu lah kan yang setiap malam minggu. Oke. Kalau dia kan baby snack lah. Betul. Ular. Betul. Nah, jadi kan kalau mereka itu kan sering drag balap-balapan. Balap-balapan liar. Nah, ini kan KNP ini khususnya ke pemuda. Ada nggak ini untuk mereka itu naungan untuk mereka nanti, jadi yang drag-dragan bisa bangun benar ada bisa kini ke diarahkan ya seperti diarahkan ini. Tentu ada. Kita harus melihat sebab akibatnya. Jadi kenapa teman-teman pemuda Selatan banyak yang drag, minum komik, itu kacau itu kan, Amer dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu banyak hal dan banyak faktor. Salah satunya tentu pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, jadi peran kami sebagai pemuda adalah mengedukasi
datang langsung, karena ada juga OKP yang berkaitan dengan pengetahuan misalnya bela negara, atau misalnya bagaimana mengedukasi kepada masyarakat untuk menjauhi kenakalan remaja. Itu kami libatkan nantinya. Jadi hal yang paling penting untuk mencegah itu, ini khususnya kami sebagai marwah KNPI atau wadah KNPI, bagaimana kami turun langsung memberikan edukasi kepada pemuda. Jadi yang paling penting itu memasukkan seluruh kegiatan mereka itu supaya tidak liar ke dalam OKP tadi. Ya. Nah, jadi mereka aktif di dalam OKP. Jadi tidak serta-merta mereka luar mabuk-mabukan dan lain sebagainya seperti itu. Tentuku. Maksudnya tadi kayak yang balap liar kan? Oke. Balap liar itu terjadi biasanya karena nggak ada event. Nah, betul. Sekarang di kita ini kan event kayak olahraga itu hampir nggak ada. Betul. Jadi apa KNPI ini menyerukan event kepemerintahan supaya apa itu minat-minat pemuda ini tersalurkan semua, atau cuman mengedukasi di lapangan, tapi eventnya bukan tugas KNPI, harus cuman kesadaran pemerintah. Betul. Atau KNPI ini bisa itu membicarakannya ke pemerintahan. Tentu bisa, Bung. Itu istilahnya kalau di organisasi itu himpunan itu minat dan bakat. Iya. Dulu di zaman Bung Aten itu pernah diselenggarakan road race dan pernah juga diselenggarakan motor cross. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah kami bisa menaungi seluruh atau mengakomodir kegiatan-kegiatan pemuda yang memang mereka mempunyai kemauan yang berbeda-beda, tentu bisa. Dilihat dari urgensinya nanti, dilihat dari sebanyak apa peminatnya. Dan kalau misalkan dilihat sekarang banyak yang tertarik dengan game online. Iya itu. Dan bagaimana kami bisa menggiring kegiatan ini bisa positif, bisa melahirkan atlet-atlet, salah satunya atlet yang berasal dari Bung Selatan yang ikut PON beberapa hari yang lalu. Nah, jadi tugas kami meng-create kemampuan atau kreativitas yang dimiliki Bung Selatan, diakomodir nanti dijadikan event tadi. Jadi bisa semuanya, Bung, asal nanti yang paling penting itu tergantung dengan minat dan bakat pemuda Selatan dan tergantung dengan kondisi urgensinya banyaknya kemauan mereka untuk menyelenggarakan event tersebut. Seperti itu. Berarti KNPI ini wadah aspirasi untuk pemuda ya? Bisa juga dikatakan seperti itu, ya. Itu Bung Teguh. Karena kenapa? Kami ini mitranya pemerintah, paling dekat dengan pemerintah. Kalau mitra, otomatis kami bergandeng tangan dengan pemerintah. Jadi kalau ketika nanti ada pemuda yang mengatakan, sampaikan aspirasi saya kepada Bupati, maka akan kami sampaikan. Karena kami yang paling dekat dengan kekuasaan sebagai pemuda. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kami tidak menyampaikan aspirasi dari masyarakat, maka tentu akan jadi kesalahan terhadap kami. Jadi hal-hal yang sekecil itu akan bisa kami akomodir, apalagi misalkan aspirasi seperti itu, Bung Teguh. Tapi aku dapat kabar nih. Gimana nih? Simpang siur. Enggak tahu ini hoax atau benar ini kan. Betul. Katanya KNPI di Bungkus, tepatnya Bungkus Selatan ini hampir terpecah. Bukan lagi hampir, sudah terpecah. Terbagi dua, betul. Itu gimana ceritanya? Saya tidak mau terlalu masuk dalam kepentingan mereka. Saya tidak mau menjawab. Yang saya ingin sampaikan adalah KNPI kami. Jadi kami tidak ingin mengomentari KNPI mereka. Yang jelas kami fokus dengan KNPI kami sendiri. Pertama, kalau misalkan ditanya sejauh mana atau apakah ada historikal atau sejarah KNPI, tentu ada. Kalau misalkan diruntut, musdah yang kemarin itu adalah musdah yang ke-7. Terus kami mempunyai sejarah kepemimpinan sebelumnya dari Bung Aten, Cik Pridi, terus Rifai Tajudin, itu salah satu senior kami. Terus yang selanjutnya kami mendapat mandat dari pemerintahan atau terkait dengan Kesbangpol. Kami terakhir terdaftar di Kesbangpol. Terus kami juga menggunakan APBD. Abang Maisar ini ketua itu berarti yang resminya kan?
yang ada histori yang didukung pemerintah yang di mata menggunakan hukum APBD kan. legalitasnya berarti ketua umumnya sekarang KNPI ini Maestro Prento. Saya berani mengatakan legalitas yang kami punya sekarang adalah KNPI versi kami. Saya berani mengatakan itu karena memang berdasarkan data-data yang kami punya. Nah, kalau misalkan ditanya apakah mereka punya legalitas, saya tidak bisa menjawab. Silakan nanti teman-teman menelusuri lebih jauh. Tapi saya berani mengatakan bahwa kami mempunyai legalitas karena kami punya histori. Nah, yang paling penting itu histori, keberlanjutan, karena organisasi itu keberlanjutan, Bu. Dari bawah ada tingkatan sampai pada masanya di kepemimpinan kita kan, seperti itu. Berarti kalau yang orang katanya yang orang lain yang mengaku organisasi itu apakah sama namanya juga membawa nama KNPI atau gimana? Tentu sama karena memang KNPI juga? Iya, karena memang kalau saya mau ceritakan KNPI itu ada 4 versi di nasional. Di nasional itu ada 4 versi. Nah, yang di Bengkulu ini ada 2 versi. Nah, sekarang di Bengkulu Selatan ada 2 versi. Kalau dulu di Bengkulu Selatan itu hanya 1 versi. Nah, tiba di masa kepemimpinan kami ada versi yang kedua. Versi barunya ya. Versi barunya kan. Nah, jadi di Bengkulu Selatan harus siap dan harus mengetahui bahwa ada 2 versi di Bengkulu Selatan seperti itu untuk mungkin nanti siapa tahu mereka datang ke sini juga. Ya boleh, nanti silakan wawancara mereka untuk lebih tahu bagaimana. Tapi saya selaku ketua KNPI saya tidak mau berbicara panjang mengenai versi mereka karena yang paling penting adalah menurut saya kolaboratif, Bung Teguh. Kolaboratif bagi saya adalah kebermanfaatan dan secara pribadi bagi saya bagaimana menggerakkan khususnya kepemudaan Selatan untuk lebih maju dan produktif. Itu yang paling penting. Persatuan itu jauh lebih penting menurut saya, Bung Teguh, daripada perpecahan. Nah, sekalipun nanti akan ada gesekan atau lain sebagainya, tapi persatuan adalah hal yang paling penting. Jadi pesan saya adalah turunkan ego masing-masing, Bung Teguh. Kami aktif, ya mudah-mudahan mereka juga bisa aktif. Seperti itu, Bung Teguh. Pastinya nanti itu membawa Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan lebih maju. Walaupun mereka ada versi mereka, tapi asal mereka juga membawa pemuda maju, ya nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Yang paling penting kami dengan kegiatan kami, karena kami tidak akan mengganggu hal apapun, kami tidak akan mengganggu mereka. Karena yang paling penting itu seperti yang saya bilang tadi, persatuan adalah nomor 1 menurut kami. Kolaboratif, kalau bisa kami berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu dari 2 ide jadi 1 lebih maju, lebih maju. Betul, kan? Tapi itu mungkin tidak mungkin bagi organisasi ya. Tapi kalau secara pribadi saya mau. Tapi kalau secara organisasi dan marwah itu tidak akan mungkin terjadi. Karena memang sudah runtuh di nasional seperti itu, Bung Teguh. Karena juga sudah ada pemilihan tadi. Betul, rangkaian pemilihan tadi kan. Mereka bentar lagi mungkin pelantikan kalau tidak salah seperti itu. Jadi untuk kedepannya, nih, Bung Koko. Ya, gimana nih, Bung? Ada apa agenda terdekat nggak untuk Bengkulu Selatan? Tentu ada, Bung Teguh. Tentu ada. Karena yang paling prioritas kami ke depan adalah mengenai kan ada program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk memunculkan program itu dilihat dari persoalan, Bung Teguh. Nah, dari kami melihat bahwa persoalan yang terjadi di Bengkulu Selatan adalah soal pendidikan. Yang kedua adalah tentu soal sosial. Nah, maka kami ingin bergerakkan seluruh OKP yang terkait di dalamnya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi. Karena moto kami ini, Bung Teguh, kolaborasi jadi kunci. Nah, jadi menggerakkan seluruh OKP bagaimana bisa sesuai dengan visi kami, SDM yang unggul dan berdaya saing. Jadi ketika SDM yang unggul lalu bisa berdaya saing, baik itu kancah kabupaten ataupun kancah nasional. Seperti itu, Bung Teguh. Jadi program-program terdekat mungkin kami akan melakukan silaturahim dengan beberapa pihak, terus kami melakukan beberapa program yang tentunya lebih spesifiknya adalah program mengenai pendidikan dan sosial tadi.
Itu program jangka pendek kami Pendek. Bung Tugu. Seperti itu. Jadi aku ada yang mau nanya itu apa sih KNPI kepemimpinan Abang Maisar ini dengan perbedaan dengan KNPI yang lalu? Kita tahu sekarang itu zamannya handphone, Betul. gadget, sekarang juga pandemi. Betul. Jadi ada nggak sih cara yang bikin kalian beda dan memajukan KNPI ini dengan masa-masa kayak gini, kayak generasi lagi di era COVID ini. Betul, betul. Saya sepakat. Apa nama itu? Ada pembeda. Karena di zaman Bung Aten dulu, senior saya itu, beliau menjabat di tahun 2015. Tentu teman-teman tahu di 2015 itu tidak secanggih dengan sekarang. Iya betul. Jadi teknologi itu tidak secanggih. Bahkan kita masih menggunakan BBM kalau tidak salah pada waktu itu. Ya, Kan? Jadi WhatsApp ini belum terlalu terkenal, Instagram apalagi, ya kan? Belum benar-benar terlalu terkenal. Nah sampai pada akhirnya Bung Aten melepaskan jabatannya di tahun ini. Maka kan tentu jauh berbeda karena dilihat dari industri 4.0. Kalau teman-teman lihat juga di negara-negara maju sudah menggunakan 5.0, kita masih menggunakan 4.0. Tentu eranya Z generation. Sebetulnya era yang sekarang ini bukan milenial, tapi Z generation. Setelah Z generation adalah generasi alpha. Jadi generasi yang tumbuh memang dalam kapasitas sudah bersentuhan langsung dengan teknologi. Nah, maka akan jauh berbeda. Maka program-program yang harus kami lakukan nanti tentu menyasar kepada seluruh masyarakat. Dilihat tadi, kalau misalkan COVID-19 ini menghantam pendidikan, sistem pendidikan, karena kita menggunakan metodologi atau menggunakan pembelajaran lewat Zoom Online. Sedangkan di masyarakat desa, Bung, banyak internet yang tidak bisa dijangkau. Ini kan jadi persoalan. Ya. Nah tentu kami sebagai pemuda bagaimana bisa menanggulangi persoalan itu. Setidaknya kalau masyarakat tidak mendapatkan sinyal, bisa kami giring untuk mendapatkan sinyal atau bawa ke tempat yang memang terjangkau sinyal. Misalkan di daerah-daerah yang memang kapasitas sinyalnya rendah seperti famili saya lagi kuliah, beliau langsung ke kota mana, itu sebetulnya memakan waktu yang lama, tapi itu merupakan solusi. Jadi akan jadi pembeda, tentu akan jadi pembeda. Karena kenapa? Di zaman yang serba canggih ini, kita sebagai pemuda harus menyesuaikan secepat mungkin keadaan-keadaan yang terjadi. Seperti halnya kalau dulu tidak ada main game, maksudnya tidak se-euforia sekarang. Benar. Maka tentu program-program kami nanti harus berbasis menyesuaikan dengan keadaan pemuda sekarang. Seperti itu. Yeah. Jadi gini Koko. Oke. Kan sebagai kami mahasiswa perantauan, seringkali pertanyaan orang tuh Bengkulu itu di mana? Ini luar biasa ini. Pasti. Betul. Iya betul. Pasti juga kan, termasuk kan ini Koko sendiri kan kuliahnya di Bandung. Betul. Pasti sering menemui pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Jadi kayak di PON PUBG kemarin, sampai casternya tuh bilang BE ini apa ya, BE ini. Nah, kan itu saking gak terkenalnya kita ini. Betul. Ya masih enak, caster kan masih orang-orang desa kan. Nah. Ini orang-orang berpendidikan. Kayak dosen aja berapa orang? Bengkulu itu di Sulawesi, Bengkulu itu di Kalimantan. Betul. Nggak masuk akal, berarti Memang kita itu terbelakang gitu tuh provinsi kayak masuk kita belakang. Betul. Jadi menanggapi itu kawan kan termasuk dalam sampainya nggak tahu Bengkulu itu kan karena nggak ada prestasinya gitu. Sepakat, itu jadi Salah satunya. salah satu faktor. Faktornya nggak ada prestasi dari mulai olahraga, apa nama tuh, pendidikan, mungkin pariwisata. tuh. Sepakat. Mungkin kan di KNPI nanti insya Allah bisa memajukan lagi, memperkenalkan lagi budaya kita, orang-orang kita. Sebetulnya di zaman yang serba canggih sekarang itu cara yang paling mudah menyebarluaskan informasi, Bung Teguh. Mirisnya di Provinsi Bengkulu Selatan ini yang terkenal ini adalah kasus-kasus yang negatif, Bung Teguh. Mohon maaf, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi atau korupsi kemarin terakhir kan. Jadi kita rusak dengan hal-hal atau terkenal dengan hal-hal yang Tidak negatif. yang tidak diinginkan kan. Nah,
balik lagi yang seperti disampaikan tadi, ini kasusnya sama kan ketika pemuda tidak tahu KNPI. Jadi siapa yang sebetulnya salah? Kita kah atau mereka yang salah? Saya rasa ini kalau hemat saya, yang salah itu adalah kita menurut aku. Jadi kenapa kita yang salah? Jadi ada satu hal, kontribusi kita yang kurang sebetulnya di masyarakat. Nah yang kedua, bagaimana kita meningkatkan informasi dan komunikasi tadi lebih luas jangkauannya. Salah satunya podcast ini. Kalau podcast ini terus diupload di media, diupload, otomatis akan terkenal. Apalagi terakhir yang drum asal Bengkulu, siapa namanya? Dede Noy, sampai terkenal di luar negeri karena dia punya kreativitas, karena dia punya skill, karena dia memainkan drum dengan alat sederhana sampai terkenal itu. Jadi kan mudah maksud saya itu Bung Teguh. Di zaman sekarang itu mudah. Di zaman sekarang ya sangat mudah memperkenalkan sesuatu. Jadi balik lagi kalau misalkan salah dan benarnya, kita juga ada salahnya, mereka juga ada salahnya. Berarti rendah secara literasi Bung Teguh. Jadi bagaimana tugas kami sebagai KNPI? Otomatis ketika ada prestasi, ini yang terjadi Bung Teguh. Teman-teman kita dari luar, makanya kalau saya berpidato dulu di Bandung dulu, atau saya sering mengikuti event, kata Bengkulu itu tidak pernah saya lupakan Bung Teguh. Agar supaya orang-orang yang tidak tahu Bengkulu saya kasih tahu. Seperti itu Bung Teguh. Apa misalkan di mimbar atau misalkan perkenalkan kami mana, saya dari Bengkulu. Nah itu salah satu bentuk kontribusi kita. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang menurut kita menarik, ada tempat wisata yang bagus, ada potensi seperti atlet yang dikirim di PON beberapa hari kemarin, itu sebarkan informasinya, buat tagline, misalkan wisata sukunya terbagus di dunia, kita sebar di media sosial kita yang kita punya, kita upload di YouTube, kita tag seluruh teman kita, saya yakin itu akan tersebar. Jadi tidak ada punya alasan lagi. Kalau misalkan ada orang yang tidak tahu mengenai Bengkulu lagi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kita anggap biasa aja itu. Jadi berarti dia nggak nonton, minimal nggak punya teknologi deh, minimal itu kan. Atau mungkin bercanda deh mungkin. Jadi ya mungkin balik lagi nanti kan KNPI sebagai wadah buat pemuda-pemuda, sehingga pemuda-pemuda di Bengkulu khususnya Bengkulu Selatan tidak lagi terjerumus ke hal-hal negatif. Nah betul, itu jadi satu hal yang ultimatum buat kita bersama. Sebetulnya bukan hanya tugas KNPI, tapi tugas kita semuanya, bahwa mengedukasi, memberikan pelajaran, memberikan solusi terhadap persoalan, itu adalah tugas kita bersama. Makanya saya sebagai ketua KNPI mengajak seluruh teman-teman khususnya kepemudaan untuk berkontribusi, ya, memecahkan persoalan itu. Ya kalau saya sendiri kan tidak mungkin bisa untuk, makanya kolaborasi jadi kunci. Nah itu moto kami ya. Seperti kita ini lah. Iya kolaborasi ini. Kolaborasi ya. S and Cok, ya kan S and Cok. Luar biasa. S dan Cok. Luar biasa S dan Cok teman-teman. Oke. Jadi mungkin ada kesan-pesan lah untuk pemuda-pemuda Bengkulu Selatan. Atau pemuda-pemuda siapa saja kan kita yang nonton kita kan ramai. Khusus yang betul ya. Mudah-mudahan yang pertama saya sampaikan, mudah-mudahan podcast S dan Cok akan akan booming lah, akan viral, tidak hanya skala kabupaten, tapi insya Allah nanti skala provinsi sampai nasional sampai internasional. Itu pertama doa saya. Yang kedua, pesan saya selaku ketua KNPI mengajak seluruh stakeholder, karena memang pemuda itu menurut saya harapan pemuda itu. Setuju. Bung Karno itu menyampaikan beri saya 10 pemuda, berarti dia berharap. Nah, jadi pemuda itu harapan perubahan. Kalau misalkan kita lihat di konteks Orde Baru yang menurunkan Presiden Soeharto itu adalah pemuda. Betul. Jadi ada harapan perubahan. Kalau misalkan harapan ini pupus dengan nilai-nilai merusak moral, mohon maaf ini saya sampaikan, dengan nilai-nilai hal yang tidak jelas atau dengan kenakalan remaja, maka harapan itu pupus. Yang di DPR sekarang kategorinya hampir di ambang usia.
maka siapa yang akan melanjutkan itu adalah kita. Bupati akan habis pada masanya, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu adalah kita. Jadi besar harapan saya, maka seluruh komponen stakeholder kepemudaan bergerak maju, membangun Bumi Selatan, Indonesia majulah, menjadi Indonesia yang lebih baik, menjadi SDM yang berdaya saing, dan SDM unggul dan berdaya saing, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan pesan saya terakhir juga, kawan-kawan yang dirantau, ini khususnya kawan-kawan yang dirantau, menurutku, terkadang ketika mereka berprestasi di luar, tapi tidak mau memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap Bumi Selatan. Ada yang mau hanya tidak ada wadah, Bung Teguh. Ada yang tidak mau ada wadah. Jadi sebetulnya itu kita benar-benar harus sepakat bahwa kita dahulukan kemauan dulu. Nanti kita cari wadahnya, bagaimana bisa memberikan kontribusi yang dulu. Saya menantang nanti insya Allah Bupati kita, kalau teman-teman yang berprestasi di luar, bahkan saya punya teman S3 di Taiwan, itu luar biasa. Saya tantang dudukkan seluruh pemuda, dudukkan dari background jurusan masing-masing. Misalnya dari pakar ekonomi, bagaimana menurut kamu untuk memajukan nilai-nilai ekonomi Selatan? Atau misalkan Bung Teguh dari ilmu komunikasi, betul kan Bung Teguh? Ekonomi, tak salah. Ekonomi dulunya ilmu komunikasi kan. Bung itu pendidikan. Dari pendidikan apa? Jadi seluruh teman-teman yang punya latar belakang jurusan yang berbeda-beda, tanyakan. Insya Allah nanti ada solusi. Maka yang paling penting bagi saya, tolong kepada istilahnya tuh old mind lah, pemikir tua, untuk benar-benar menghargai suara pemuda, Bung Teguh. Karena kenapa? Ilmu itu dinamis menurut saya, Bung Teguh. Ilmu itu bergerak. Kalau seandainya pemuda itu tidak didengar, maka bagi saya selesai. Nah, jadi saya harap old mind tadi menerima new mind, atau pemikir yang baru, untuk benar-benar berkolaborasi membangun Bumi Selatan yang lebih baik, seperti itu. Jangan sampai menyepelekan lah. Nah ini banyak yang terjadi ketika kita ngobrol dengan orang tua. Itu pandai dah. Banyak seperti itu kan. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu kan. Siapa dengan kamu? Jadi saya melalui podcast S dan Cok. Jadi saya benar-benar kaku ini, mudah-mudahan balik rumah latihan nanti Bung Teguh. Jadi saya mengajak atau memberi saran kepada seluruhnya bahwa suara pemuda itu suara yang luar biasa, penuh dengan nilai-nilai keilmuan, penuh dengan nilai-nilai berpikir. Karena bagi saya jangan sampai takut dengan pemikir tadi. Jadi mengkritik berarti menguraikan, seperti itu. Mungkin segitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman podcast SN Cok. Mudah-mudahan nanti akan banyak bintang tamu di sini. Saya benar-benar mengapresiasi kalian sudah mengundang saya sebagai ketua KNPI. Semangat beraktivitas, semangat berkreativitas. Seperti itu. Mungkin sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you.